Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramadhani dari PPSI 18A. Saya di sini akan menerangkan teori feminisme yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa sih kira-kira kritik sastra feminisme? Ini kalau kita sudah mengambil dari kata feminisme, mungkinlah kita tahunya berhubungan dengan seorang perempuan, misalnya seperti itu. Lalu kritik sastra seperti apa yang kaitannya dengan feminisme ini? Coba kita pelajari. Di sini di dalam kritik sastra feminisme, di sini itu pertama tadi saya katakan berhubungan dengan gender. Gender di sini kaitannya dengan jenis kelamin, sehingga ada laki-laki dan juga perempuan. Dari gender ini kemudian masuk pada diskriminasi. Jadi pasti ada bentuk diskriminasi. Diskriminasi di sini akan ada hubungan atau keterkaitan dari gender ini. Mengenai diskriminasi, bentuk diskriminasi itu apa saja? Ada pekerjaan, pendidikan, kemudian ada kesejahteraan. Nah, ini bentuk-bentuk diskriminasi yang mana dulu itu perempuan itu kurang diberikan wadah mengenai pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan, sehingga perempuan itu lebih banyak di dalam ranah domestik, yakni di rumah, kemudian mengurus keluarga, seperti itu. Nah, itu mengapa perempuan zaman dahulu itu lebih pada ranah domestik. Jadi hanya di dalam saja, yang ada di dalam keluarganya itu. Kemudian dari runtutan gender, diskriminasi, karena adanya diskriminasi ini kemudian muncullah ada teori feminisme. Teori feminisme ini muncul pertama kali itu kan di barat, yaitu di Amerika Serikat, kemudian di negara-negara lain juga. Di sana itu mereka mencoba untuk melakukan gerakan. Jadi gerakan perempuan itu juga memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Tidak hanya perempuan di wilayah domestiknya saja, perempuan itu juga bisa berkembang, bisa melebarkan sayapnya, baik itu di dunia pekerjaan, pendidikan maupun kesejahteraan. Sehingga muncul gerakan feminisme ini. Di dalam gerakan feminisme ini yakni ada kesadaran, tindakan, dan ada perjuangan. Di sini juga ada definisi feminisme sendiri yang merupakan berawal dari barat, dimulai dengan adanya industrialisasi dan kelas dalam masyarakat yang mengenalkan kelas perempuan. Itu tadi kita mengenal apa feminisme itu. Lalu bagaimana kita mengetahui kritik sastra feminis ini? Lahirnya kritik sastra feminis tidak dapat dipisahkan dari gerakan feminisme yang pada awalnya muncul di Amerika Serikat. Ini ada kaitannya dengan feminisme yang kita pelajari tadi. Tujuan utama kritik sastra feminis adalah menganalisis relasi gender, hubungan antara kaum perempuan dengan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, yang antara lain menggambarkan situasi ketika perempuan berada dalam dominasi laki-laki. Jadi tujuan utama feminis ini adalah cara kerja kritik sastra feminis sendiri ada 7, yaitu memilih dan membaca karya sastra yang akan dianalisis dan ditulis.
kedua, menentukan fokus masalah yang sesuai dengan perspektif sastra feminis. 3. Melakukan kajian pustaka untuk memahami sejumlah teori. 4. Mengumpulkan data primer maupun sekunder. Untuk yang kelima, menganalisis data dengan menggunakan perspektif kritik sastra feminis. Yang keenam, menginterpretasikan dan memberikan penilaian. Yang ketujuh, menuliskan laporan kritik sastra dan penelitian mengungkap kritik sastra feminim. Contohnya itu, ini ada contoh judul seperti kehadiran novelis perempuan dalam sastra Indonesia tahun 2000-an. Lalu ada konstruksi gender dalam novel Geni Jora karya Abida El Khaliki. Lalu ada juga suara perempuan urban dalam cerpen Jenar Maesa Ayu. Yang terakhir, kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlawanan terhadap hegemon dilakukan melalui perjuangan para perempuan untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan dan bekerja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.